Mengenai pernyataan yang kita kenal bersama dari Al-Imam Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah ta'ala yang mengatakan hukum asal pernikahan itu adalah ta'addud, makanya ini dianjurkan. Ini telah dibantah oleh para ulama yang lainnya seperti Syekh Shalih Fauzan yang mengatakan saya tidak mendapati dari ucapan para ulama ahli tafsir yang mengatakan hukum asalnya pernikahan itu ta'addud atau bukan ta'addud. Dia tidak mendapati penjelasan masalah tersebut. Yang jelas kita katakan makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kita kenal dalam surat An-Nisa, ya. Fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Ayat ini menurut pendapat yang terkuat tidak mengandung perintah untuk melakukan poligami. Karena perintah di sini, ya, makna perintah di sini dipalingkan dari di ayat selanjutnya. Dan kalau kamu khawatir, kamu takut tidak bisa bersikap adil kepada anak-anak yatim yang kamu asuh itu, ya, maka nikahilah, berpalinglah dari mereka, nikahilah wanita-wanita yang lain yang kamu sukai, bisa 2, 3 atau 4. Tapi kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil, maka satu saja atau budak yang kamu miliki. Jadi di sini bukan perintah untuk poligami, tetapi makna perintah di sini adalah seperti larangan. Seperti larangan. Jangan kamu menikah kecuali yang kamu sukai dan yang kamu bisa berlaku adil padanya. Sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Katakanlah kebenaran itu adalah dari Allah, maka barang siapa yang ingin hendaknya dia beriman, barang siapa yang ingin hendaknya dia kafir. Tidak mungkin kafir diperintahkan. Tentu kafir dilarang dalam Islam. Jadi maknanya sama dengan ayat tadi, perintah yang mengandung makna larangan. Cuman dalam ayat ini jelas menunjukkan kebolehan hal tersebut. Kalau dalam istilahnya Syekh Ahmad Syakir, beliau mengatakan ini bukan cuma mubah, tapi halal. Lebih tinggi tingkatannya. Dihalalkan dalam Islam. Makanya orang-orang yang mengingkari kehalalannya atau menjadikannya, meragukannya, bisa terkena ancaman-ancaman orang yang ini menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya. Sampai-sampai beliau menyebutkan orang-orang yang mengingkari hal ini tidak menerimanya bisa dijatuhi hukuman kufur. Termasuk dalam makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum." Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan gugur amalan-amalan mereka. Jadi masalah hukumnya sudah jelas. Para ulama juga yang membahasnya, sampai yang terkesan oleh sebagian orang, saya pernah dengar ada orang yang membawakan, katanya Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan tidak ada keutamaan ta'addud atau poligami. Ternyata kita rujuk pada ucapan beliau, ya, beliau menyebutkan pada kondisi orang-orang tertentu tidak ada keutamaan padanya. Adapun di fatwa beliau di Liqa' Babil Maftu, beliau jelas menyebutkan bagi orang yang mampu, punya kemampuan pada fisiknya, ya, punya kemampuan pada hukum bersikap adil, maka ini lebih dianjurkan karena beliau berdalil dengan ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang kita kenal bersama dalam sanad dalam sebuah athar yang sahih, "Tazawwaju fa inna khaira hadhil ummati aktsaruha nisaan." Menikahlah kamu karena sesungguhnya sebaik-baik umat ini adalah yang paling banyak istrinya. Tentu maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga bersifat umum, ya, bahwa kebaikan yang ada pada umat ini juga ditentukan dalam banyaknya istri tersebut, tentu dengan syarat jika orang tersebut punya kemampuan dalam melakukannya. Ala kulli hal yang anda ketahui, para ulama-ulama yang menjadi rujukan kita di zaman ini ketika membahas masalah ini, pendapat mereka hampir sama, mirip. Mereka menyebutkan bagi yang mampu dengan hartanya, dengan fisiknya, dengan keadilannya, maka itu lebih utama. Karena banyak maslahat yang akan timbul di balik semua ini.
Tapi bagi yang tidak mampu, maka lebih utama untuk dia menjadi muwahhid. Padahal semua orang wajib menjadi muwahhid, ya. Menjadi orang yang hanya memiliki istri satu saja. Ala kulli hal, ini saya pikir sudah pernah dibahas dan sudah berkali-kali kita baca.